Calon Presiden Amerika Serikat atau Capres AS petahana yang diusung Republik, Donald Trump dikalahkan Joe Biden dari Demokrat. Joe Biden mengantongi lebih dari 280 suara elektoral, melampaui 270 yang menjadi syarat melenggang ke Gedung Putih. Presiden AS terpilih Joe Biden dan Wakil Presiden terpilih Kamala Harris akan dilantik pada Januari 2021. Bagaimana kemenangan Joe Biden dan komunitas Muslim Amerika? I promise you, as president, Islam is going to be treated like it should be, like every other major confessional faith. Thank you. Thank you. We No, I really appreciate mean that. it. Melansir dari ulasan Imam Syamsi Ali, Imam Indonesia yang tinggal di kota New York, selain Imam Besar New York, Imam Syamsi Ali adalah pemerhati politik dalam dan luar negeri Amerika. Joe Biden dan Kamala Harris adalah bagian dari pelaku politik Amerika, dan satu hal yang pasti dalam perpolitikan di Amerika bahwa kebijakan negara tidak ditentukan oleh perorangan, bukan presiden apalagi ketua partai. Amerika adalah negara dengan sistem kenegaraan yang solid, yang menentukan wajah negara dan bangsa adalah sistem. Dan karenanya hendaknya dipahami oleh semua pihak bahwa kebijakan pemerintahan antara yang satu dan yang lainnya tidak akan banyak berubah secara mendasar atau fundamental, kecuali jika memang terjadi perubahan sistem secara mendasar. Lalu di mana kepentingan atau manfaat dalam dukungan politik atau seorang calon dalam pilihan politik? Menurut Imam Syamsi Ali, dalam menentukan pilihan politik di Amerika ada dua kemungkinan metode yang terpakai. Pertama, metode al-adoliyah yang terbaik atau yang lebih baik. Kedua, metode al-adirarain, lebih sedikit mudaratnya. Inilah yang dipakai dalam menilai dan menentukan pilihan antara dua kandidat presiden Amerika, Joe Biden dan Donald Trump. Bahwa dengan segala kesamaan keduanya tentunya kapitalis, punya ambisi untuk kepentingan Amerika di dunia global. Tentu ada sisi-sisi yang membedakan keduanya. Berikut menurut Imam Syamsi Ali beberapa perbedaan di antara keduanya, sekaligus menepis beberapa pandangan tentang Biden dalam hal kebijakan Timur Tengah dan global secara umum. Kebijakan dalam negeri. Jauh sebelum menjadi Presiden Amerika, Donald Trump memang dikenal dengan sikapnya yang anti non-white. Belakangan yang paling nampak adalah anti-imigran, khususnya Islam. Artinya, tanpa ragu kita katakan bahwa Trump memang orang yang rasis. Karakter Trump yang rasis dan white radikal putih ini kemudian menjadi karakter politiknya, bahkan menjadi moto kampanyenya di kemudian hari. Making America Great Again dimaknai sebagai menjadikan Amerika negara kaum putih lagi. Kemenangan Donald Trump kemudian terbukti salah satunya bertujuan untuk balas dendam kepada Barack Obama yang memang dibencinya. Maka hampir semua kebijakan Barack Obama berusaha untuk dihapuskan, dari Obamacare yang bersejarah hingga kepada pembatalan pemboikotan Iran, termasuk membatalkan hubungan diplomatik dengan Kuba yang telah dibuka oleh Obama. Kedekatan Barack Obama dengan komunitas Muslim juga menjadi target Trump. Kita kenal bahwa di zaman Barack Obama, beberapa posisi tinggi di pemerintahannya juga diduduki oleh orang Islam. Ada posisi President Special Envoy to the Muslim Community, ada Dubes Muslim, Hafiz Quran, Keoki, bahkan salah seorang wakil Menlu Amerika ketika itu adalah wanita muslimah keturunan India. Semua posisi itu ditiadakan di zaman Donald Trump. Bahkan acara buka puasa di White House ditiadakan. Setelah diributkan baru diadakan lagi. Itu pun hanya untuk dubes-dubes negara Islam. Sementara pada zaman Barack Obama acara ini diperuntukkan terutama untuk tokoh-tokoh Muslim Amerika. Puncak dari kebencian Trump ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang disebut Muslims Ban di tahun 2017 lalu, di mana Trump melakukan uji coba untuk melarang orang Islam masuk Amerika. Imam Syamsi Ali menyebutnya uji coba karena lawyer pribadi Trump, Rudy Giuliani, pernah mengatakan bahwa presiden sedang mencari pembenaran hukum untuk melarang orang Islam masuk Amerika.
Mungkin hal terburuk yang ditimbulkan oleh Presiden Trump adalah terbentuknya lingkungan atau suasana di mana kaum putih radikal yang dikenal dengan white supremacy atau white nationalist semakin menjadi-jadi. Akibatnya kekerasan kepada non-white termasuk Muslim, Hispanik, kulit hitam, bahkan Yahudi yang dianggap non-white semakin menjadi-jadi. Semua itu dan banyak yang lainnya menjadi dasar utama kenapa warga Muslim Amerika memilih Joe Biden. Tentu harapannya akan ada perubahan mendasar dari karakter kepemimpinan Amerika dan kebijakannya, sehingga akan tumbuh situasi yang lebih kondusif bagi semua untuk berkompetisi secara sehat dalam upaya meraih apa yang disebut di Amerika dengan American Dreams, mimpi-mimpi Amerika. Joe Biden sendiri telah mendekati komunitas Muslim, bahkan berjanji untuk menghapus Muslims ban, pelarangan umat Islam termasuk masuk Amerika. Juga berjanji untuk mengikutkan warga Muslim dalam pemerintahannya. Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. So many of you are living this teaching in your own communities every day, joining your faith and your principles with the American principles that are consistent. Tentu yang terpenting dari semua itu adalah bahwa karakter pribadi Joe Biden dan Kamala Harris akan lebih kondusif bagi semua warga untuk hidup aman tanpa friksi dan kebencian seperti di zaman Trump. Untuk kebijakan luar negeri, banyak yang kemudian menuduh bahwa Joe Biden boleh jadi akan kembali berambisi perang di Timur Tengah. Mereka lupa justru perang Timur Tengah dimulai oleh Presiden Bush senior dari Republikan di Irak atas permintaan Saudi dan Kuwait. Perang itu tidak berlanjut di zaman Clinton yang Demokrat. Bahkan kita diingatkan justru Clinton melakukan pembelaan kepada warga Muslim di Bosnia dan Kosovo seketika itu. Lalu perang kembali bergejolak di zaman Presiden George W. Bush Jr. yang juga Republikan di Irak hingga tumbangnya Saddam Hussein. Di zamannya lah Irak porak-poranda bahkan mengakibatkan resesi ekonomi Amerika dan dunia. Imam Samsi Ali menjelaskan bahwa tuduhan jika Demokrat dalam hal ini Biden senang perang tidak selamanya benar. Justru Republikanlah dalam sejarahnya yang selalu berpihak kepada kapitalis atau kaum kaya yang selalu melakukan peperangan untuk kepentingan kapitalisme. Terkhusus dalam masalah Israel-Palestina, ternyata Trumplah yang dengan muka tebal mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Juga memindahkan kedutaan Amerika dari Tel Aviv ke Yerusalem, walaupun kenyataannya bertentangan dengan berbagai resolusi PBB. Bagaimana dengan China? Dalam tatanan global saat ini memang Amerika dan China sedang bersaing, dan karenanya tekan-menekan akan terus terjadi ke depan siapapun presidennya. Sejujurnya, Trump punya kelemahan menghadapi China. Kelemahan itu karena dia sendiri punya utang pribadi yang cukup besar kepada China. Menurut informasi, Trump berutang sekitar 400 juta US dollar ke China. Menurut Imam Samsi Ali, menilai jika Biden atau Demokrat akan lebih tegas ke China ke depan. Kita ketahui bahwa Demokrat sangat peduli dengan isu-isu HAM. Hal ini akan menjadi modal bagi warga Muslim Amerika untuk menekan pemerintahan Biden untuk membela hak-hak warga Uighur di China. Secara umum, dengan terpilihnya Biden, hubungan internasional Amerika akan kembali rasional dan normal. Selama ini Amerika jadi aneh dan nampak tidak rasional dalam hubungan internasionalnya. Amerika dengan mudah menarik diri dari banyak kerjasama global, termasuk keluar dari Paris Climate Change Treaty dan WHO, justru di saat diperlukan kerjasama global menghadapi pandemi COVID-19. Isu-isu moralitas. Banyak yang kemudian menuduh bahwa dengan Joe Biden Kamala Harris menjadi pemimpin Amerika, isu-isu immoralitas semakin menguat. Kita kenal bahwa Demokrat memang menganut paham liberalisme, artinya memberikan kebebasan kepada semua pihak untuk eksis dan berkembang, termasuk apa yang kita anggap bertentangan dengan nilai-nilai kita. Tapi hal ini ternyata dalam realitanya tidak merubah realita di lapangan. Justru, menurut Imam Samsi Ali, yakin secara terefektif untuk melakukan perubahan cara pandang dan karakter masyarakat justru melalui proses pendidikan dan pembudayaan yang baik, dalam bahasa agama melalui kerja-kerja dakwah.
Kesimpulan ini didasarkan kepada kenyataan bahwa baik di saat Republikan berkuasa maupun Demokrat, ternyata berbagai penyelewengan moralitas tetap sama. Ideologi kekuasaan tidak banyak berarti dalam melakukan perubahan cara pandang dan mentalitas. Disinilah kelebihan Demokrat, karena dengan kebebasan yang sama untuk semua akan terjadi kompetisi dalam menampilkan nilai dari masing-masing kelompok manusia. Dan menurut Imam Syamsi Ali, yakin disinilah Islam akan mampu tampil sebagai nilai terbaik dari semua yang ada. Liyudhirahu ala dini kilih, akan kita buktikan dengan persaingan nilai tersebut. Akhirnya kita hanya bisa berusaha. Kesimpulan, kemenangan Joe Biden khusus untuk umat Islam. 1. Demokrat dalam sejarahnya lebih bersahabat dan membuka ruang yang sama untuk komunitas Muslim. 2. Akan segera mencabut aturan Trump Muslim Ban atau pelarangan orang-orang Islam masuk Amerika. 3. Berkomunikasi langsung dengan komunitas Muslim selama kampanye. 4. Berjanji mengikutkan komunitas Muslim dalam pemerintahan. 5. Berjanji akan lebih terbuka dan fair dalam menyikapi isu Timur Tengah. Membangun komunikasi dan kerjasama dengan dunia Islam, bukan memakai atau memaksa berdasar mutual interest kepentingan bersama. 6. Komunitas Muslim merasakan proteksi sistem kekuasaan. 7. Minimal Islamofobia akan mendapatkan resistensi sistem, bukan sebaliknya mendapat pembenaran kekuasaan seperti di zaman Trump. Akhirnya kita hanya bisa berusaha. Tugas kami yang berat ke depan adalah mengawal pemerintahan Joe Biden untuk tetap sejalan dengan kepentingan dan kebaikan untuk semua, bukan untuk sekelompok orang saja. Put your hands up if you want to see every vote counted. If you want to see every vote counted, put your hands up. Put your hands up. So again, Mr. Chairman, thank you so much. Thank you so much.